Halo semuanya, kembali lagi di Obaku Podcast bersama gua Aing dan Ulan. Halo semuanya. Iya, jadi di video kali ini kita bakal ngejelasin nih tentang gimana sih langkah-langkah untuk bisa kuliah di Inggris nih. Kan bagi kalian nih yang punya mimpi, anak-anak SMA, bagi kalian yang punya mimpi buat kuliah di luar negeri nih, kita bakal kasih tahu nih gimana aja sih caranya biar bisa kuliah di sana. Nah, oke nih Lan, kan lu mulai itu sekitar kelas 12-an lah ya. Nah, menurut lu tuh ribet nggak sih Lan buat bisa kesana gitu, kuliah di sana? Buat kuliah di Inggris sih prosesnya tuh kayak panjang dan cepet sih, tapi nggak terlalu susah kok, tapi nggak terlalu gampang juga. Berarti ya bisa dibilang ya. Untuk gue alhamdulillah lancar. Lo beda-beda buat orang-orang lain gitu loh. Tapi buat gue sih alhamdulillah lancar. Oke nih, lu tuh kayak langsung ngedaftar di universitasnya atau lewat apa sih gitu? Kalau gue sih nggak langsung ke kampus, soalnya kan gue terbang ke Inggris pas kelas 12 kan. Jadi pas kalian kelas 12 gue tuh ke Inggris. Nah itu gue gak langsung kuliah, of course kan gue belum lulus SMA. Jadi gue tuh waktu itu ngambil namanya program foundation. Jadi kayak istilahnya program penyetaraan gitulah. Soalnya kan gue kan dari SMA negeri, dan Inggris tuh kurikulum Inggris tuh istilahnya beda lah dari kurikulum Indonesia kan. Jadi kayak gue ngambil foundation itu buat menyetarakan nilai gue, jadi kayak lebih familiar dengan kurikulum Inggris. Tapi sebenarnya sih orang-orang bisa langsung dari SMA, maksudnya dari SMA daftar langsung ke kuliah ada gitu. Cuman yang gue pikirkan saat itu mungkin lebih baik gue foundation dulu setahun, jadi kayak biar adaptasi dulu belajar di Inggris gitu gimana. Dan ya chances untuk dapet kuliahnya mungkin lebih besar ya, karena si university-nya di sana tuh udah lebih familiar sama nilai foundation gue gitu loh. Kayak udah disetarakan ya, namanya juga program penyetaraan gitu lah. Gitu Rik. Oke. Berarti itu kayak ada dua opsi ya, entah lu bisa ikut foundation dulu atau lu bisa lulus dari SMA kayak bisa langsung. Jadi kayak SBMPTN gitu, tapi kalian tuh nggak ngambil ujian masuk, tergantung sama universitasnya sih. Tapi kalau misalnya yang prestigious kayak Cambridge, Oxford gitu pasti ada tesnya gitu loh. Kalian diinterview di tes. Tapi kalau misalnya ke kampus-kampus yang lain sih kebanyakan itu ngelihat nilai rapotnya kalian daripada harus tes lagi gitu loh. Oke. Oh ya, berarti lu tuh kalau di foundation itu lu itu kayak ada yang bantuin nggak sih buat ke foundation itu? Kalau gue buat dari Indonesia ke foundation gitu? Iya tau. Kalau gue tuh ada agen yang kebetulan emak gue punya kayak perusahaan peragenan yang ngebantuin anak-anak ke luar negeri gitu. Jadi tuh agen tuh ngebantuin kalian buat ngerekomendasiin kampus-kampus mana yang mungkin cocok untuk jurusan yang kalian pengen tujuin gitu loh, yang pengen gue tujuin saat itu. Jadi kayak misalkan gue ngambil actuarial science, mereka tuh kayak ngerekomendasiin, oh ini kampus ini aja yang ada actuarial science-nya, terus ini akreditasi mereka, rankingnya mereka berapa aja, mereka tuh ada infonya semua agen. Dan mereka tuh juga yang ngebantuin kalian tentang persoalan visa gitu, soalnya kayak orang awam kayak gue kan mana tahu, tapi mungkin agen tuh kayak udah pengalaman, mungkin kayak udah lebih punya informasinya tentang visa gitu lah. Jadi kayak kita tuh cuma disuruh siapin dokumen ini nanti buat daftar visanya gitu loh. Oh berarti kayak bisa dibilang tuh kayak udah lengkap banget ya, udah sepaket gitu. Oh kamu pengen kuliah di Inggris, pengen jurusan apa, terus ya kayak cuma tinggal datang ke sana, oh saya pengen ke Inggris, pengen jurusan ini, terus nanti mereka yang cariin kampus mana aja, atau kalian juga ikut cariin gitu loh. Oke, tinggal kasih preferensi kalian tuh yang mau gimana sih gitu loh. Terus nanti sisanya kayak dibantuin, tapi bukan mereka yang menjalankan untuk kalian ikut menjalankan juga tapi dibantuin gitu loh. Oke, dikasih listnya gitu, kasih step by stepnya sama mereka.
Berarti itu kayak bisa dibilang tuh lu sebelum lu terbang sono di sini tuh semua dibantuin, infonya semua udah lengkap gitu lah ya. Nah, oke. Selain itu nih, selain syarat-syarat yang apa sih itu administrasi lah ya ibaratnya ya. Nah, selain itu sih persyaratannya tuh apa aja sih, Len? Maksudnya mungkin ada tes dulu gitu sebelum foundation itu. Kalau untuk foundation ya, gue ngomongin untuk yang foundation. Kalau di institusi gue, mereka sih nerima anak yang udah selesai SMA tingkat kedua, SMA tingkat kedua yang kelas 11 ya kayak gue. Jadi mereka butuh nilai raport sama yang paling penting itu IELTS, soalnya kan kita international student, jadi kita mesti di tes dulu kemampuan bahasa Inggris kita tuh segimana. Kan maksudnya kayak lu pergi ke Inggris tapi nggak bisa bahasa Inggris sama sekali. Iya. Bingung sama siapa entar. Iya, makanya. Tapi kalau foundation kan judulnya juga penyetaraan dan juga sekalian ada les bahasa Inggrisnya juga, diajarin belajar akademik Inggrisnya gimana. Jadi mereka tuh persyaratan IELTS-nya tuh nggak tinggi-tinggi banget, nggak kayak university. Mereka tuh ngasih IELTS-nya tuh minimal 5,5 atau 5 atau 4 malah. Iya. Soalnya lu ntar sama juga les bahasa Inggris juga ya? Iya, bahasa Inggris juga. Jadi kayak dimantepin lah gitu. Tapi kalau misalnya langsung daftar ke university, mereka tuh mintanya rata-rata 6,5. Kalau misalnya ngambil hukum atau sastra, itu yang berhubungan sama essay based course gitu, mereka saya minta 7. Iya. Oh iya betul. Iya, minimal 7. Jadi kayak wow, jadi kayak foundation tuh emang mintanya lebih rendah gitu persyaratannya. Kalau daripada langsung ke universitas gitu. Iya sih, berarti nggak bisa asal masuk ya. Berarti kayak emang lo mesti benar-benar kompeten dulu baru bisa masuk lah ibaratnya gitu. Iya. Orang kayak gue tuh nggak bisa. Bisa. Nggak. Oh iya nih, ngomongin soal foundation nih. Foundation tuh kayak berapa lama sih? Di sananya gitu maksudnya kayak. Terus dia di sana tuh kayak ngapain aja gitu? Mungkin kayak kapan lu kayak belajar kayak SMA lagi gitu, atau cuma les bahasa Inggris doang? Ya foundation tuh 9 bulanan, jadi kalau lu buletin ke atas ya setahun lah gitu loh, dari September ke September. Ya di situ tuh kayak kelas, gue sih ngerasa kayak kelas 12 SMA, di situ gue belajar. Tapi nggak belajar semuanya kan, kalau di Indonesia kan kayak lu belajar semuanya 12 pelajaran sekaligus. Iya. Kalau gue sih belajar kayak dasar-dasar yang related sama jurusan gue untuk masuk ke university gitu loh. Kan gue ngambil actuarial science, jadi pas di foundation itu gue belajar ekonomi, matematik 1, 2, 3, ada 3 modul matematik atau 2 gitu, terus computer science dan lain-lain lah. Pokoknya totalnya berapa ya waktu itu, 5 apa atau 6, gak banyak deh pokoknya yang benar-benar related sama jurusan lo doang. Lebih enak ya dibanding di Indonesia kan. Lebih fokus gitu. Lebih fokus gitu, lebih jelas gitu. Oke. Nah, berarti setelah lu foundation itu, apa lu langsung masuk kampus atau lu kayak ada semacam ujiannya gitu apa? Kalau di sini tuh kayak SBM-nya gitu lah. Itu lu gimana prosesnya? Kalau tadi kan kayak kalau nggak salah gue udah bilang atau belum ya, kalau di Inggris tuh nggak ada ujian masuk, kecuali kalau misalnya kampus yang prestigious gila gitu loh, kayak ya you know yang the big two apalah gitu. Tapi kalau proses umumnya sih, jadi tuh murid-murid yang SMA-nya Inggris atau murid-murid foundation atau misalnya murid yang dari Indonesia langsung ke kuliah itu kurang lebih itu mereka melalui proses yang sama, itu namanya UCAS. Gue nggak tahu kepanjangannya apa, pokoknya nge-spellnya tuh UCAS gitu tuh, nyebutnya UCAS. Nanti sama Arik bisa ditaruh detailnya di sini itu apa. Iya. Pokoknya UCAS itu ya sebut aja proses seleksi kuliah lah. Itu dilakukannya online lah, semua itu udah online ya guys. Gue sih nggak tahu zaman dulu tuh gimana, tapi sekarang tuh udah online, dilakukannya di web. Jadi tuh singkatnya kita tuh dikasih 5 pilihan. Kok kalau di Indonesia berapa pilihan sih? Kalau gue itu habis tes itu mininya 2 doang. Oh 2 doang aja? 2 doang. Ya udah, oke, kita tuh dikasih 5 pilihan. Jadi kita bisa milih kampus atau jurusan yang beda-beda di tiap kampus. Oke,
ada pilihannya nih, yang pertanyaan pertama tuh kampus mana, terus yang kedua jurusan mana. Bisa apply di kalau nggak salah di kampus yang sama tapi jurusannya beda. Tapi kalau gue tuh udah saklek pengen actuarial science, jadi gue 5 kampus yang beda sama jurusan yang sama gitu. Satu jurusan. Iya, satu jurusan. Jadi ya gitulah. Tapi maksimal 5 gitu loh. Jadi abis itu, tapi ini daftarnya nih ya, lu daftar di WP itu jauh sebelum lu ujian akhir, Rik. Jadi lu input ke webnya itu kayak nilai bayangannya lu. Nilai bayangan tuh kayak nilai prediksi yang bakal lu raih. Ya? Oh, berarti kayak target lu gitu ibaratnya. Target sih. Target atau emang ibaratnya tuh kayak track record lu sebelumnya gitu? Bisa jadi kayak record lu sebelumnya plus target lu, kayak prediksi lu. Prediksi jadi kayak prediksi saya lu mampu segimana gitu ya. Iya, pokoknya saya mungkin akan meraih segini berdasarkan nilai-nilai yang sudah saya raih sebelumnya. Oh iya. Iya, jadi kayak oke, nilai bayangan lah. Jadi lu kayak nulis, pokoknya input nilai-nilai sebelum lu ya, nilai SMP, SMA gitu-gitu, sama kira-kira nilai lu berapa. Itu rada tricky sih, tapi biasanya tuh ada guru yang ngebantuin lu harus input angkanya tuh berapa gitu loh. Jadi lu nggak sembarang input angka, lu mesti konsul ke guru lu gitu. Biasanya masih mereka bantuin gitu loh. Nah, terus gak cuma nilai gitu, Rik. Lu mesti, untuk daftar lu mesti bikin yang namanya tuh personal statement. Personal statement itu kayak ya esai tentang diri lu sendiri. Iya. Penting. Ya kayak lu tuh siapa, bisa apa, kenapa milih jurusan ini, kenapa, ya gitu-gitulah pokoknya, Rik. Oh, kalau di UI itu kayak buat PPKB di UI tuh. Itu gitu bikin esai tentang diri sendiri juga. Ya gitulah pokoknya. Itu kata gue sih yang paling susah, soalnya lu mesti mikir tentang diri sendiri, kayak jadi gitu, kayak sampai mempertanyakan diri, gue tuh sebenarnya tahu diri gue sendiri atau enggak. Iya. Dan lu mesti kayak bikin diri lu menarik untuk universitas gitu loh. Iya, kayak mempromosikan diri sendiri gitu loh. Ya, jadi kayak lu tulis achievement lu tuh apa aja, dan ambisi lu ke depan tuh apa aja. Jadi unit tuh bisa ngeliat kalau lu tuh serius atau enggak gitu loh. Kayak nih anak ada tujuan, punya ambisi gitu lah, dan punya kualitas ini itu gitu lah pokoknya. Itu susah, cuman kayak itu yang mesti banget dilampirkan. Salah satu sesuatu yang penting untuk university, untuk apa namanya, ngelihat value-nya yang ngelihat dari lu. Jadi nggak cuma nilai, tapi kayak kualitas yang ada. Kualitas lu, ya. Terus ya udah, abis lu milih 5, habis itu lu ngetik personal statement sama input nilai-nilai, yaudah lu kirim kayak klik submit. Pokoknya di web tuh kayak kirim, atau lu nunggu 1-3 bulanan sampai dapet reply dari university yang lu apply gitu loh. Jadi reply-nya itu berupa lu dapet offer atau lu langsung di reject. Tapi pas lu dapet offer ini bukan berarti lu tuh udah official diterima gitu loh. Belum, cuma baru dapet offer aja. Kita tertarik nih sama Anda gitu loh. Nah, pokoknya dari berapa banyak offer yang lu dapet ini, lu pilih 2 kampus, pilihan pertama, pilihan kedua gitulah. Nah, dan 2 kampus ini biasanya mereka ngasih kayak persyaratan nilai yang mesti kamu raih di ujian akhir supaya lo tuh officially keterima sebagai mahasiswa di kampus ini. Iya. Nah, gitu. Jadi kayak misalnya lu nggak memenuhi kriteria kampus pertama, ya lu dilempar ke kampus kedua, biasanya ke pilihan kedua. Tapi kalau lu nggak memenuhi kriteria dua-duanya, lu kayak kebuang lah istilahnya. Tapi lu bukannya lu gap year langsung, lu masih masuk ke clearing. Clearing itu kalau nggak salah sih kayak lu masih daftar, tapi lu bisa masuk ke kampus mana aja gitu loh. Tapi lu kayaknya ngasih kayak preferensi pengen jurusan apa atau di mananya gitu kalau nggak salah sih. But I don't know, mungkin kalian tuh bisa tahu sendiri, tapi istilahnya gitulah. Jadi kayak itu pilihan terakhir banget clearing itu untuk anak-anak yang nggak diterima pilihan pertama, pilihan kedua. Ya udah, kayak lu udah dapet offer, ya lu berusaha sebaik mungkin untuk mencapai nilai yang diperlukan di ujian akhir. Terus ya udah, tinggal ikutin administrasi untuk
kampus lu yang baru, udah deh gitu doang. Nggak gitu doang sih, cuman kayak Gitu. ya begitu Iya, lah iya. garis besarnya. Ya berarti kalau menurut gue sih kayak bisa dibilang tuh itu lu kayak nggak ribet nggak sih? Kayak nggak terlalu ribet lah buat masuk situ. Kayak menurut gue nggak susah-susah banget, tapi ya emang mesti siap-siapin aja gitu semuanya lah. Maksudnya walaupun kelihatannya gampang, Kelihatannya gampang. tapi Tap- jangan menaruh effort yang dikit gitu loh. Soalnya gue Ibaratnya kayak jangan menyepelekan lah. iya, jangan menyepelekan. Soalnya gue punya banyak temen yang foundation gampang, UCAS gampang, tapi dia nggak dapet itu apa namanya pilihan pertama, pilihan kedua, atau nggak dapet kampus. Dia kan foundation tuh biasanya kerjasama sama kampus kan, dia nggak dapet kampus yang kerjasama sama foundationnya itu. Jadi kayak Oke. ya sayang sih. Yes. Ya berarti berarti kayak bisa dibilang kalau lu pengen kuliah di Inggris lah misalnya, itu sebenarnya cara itu nggak terlalu ribet lah ya asalkan lu punya niat gitu. Lu serius gitu, lu bisa lah pasti. Kalau mungkin kalau lu masih bingung lu bisa DM Mulan di Instagramnya, di bawah ada di deskripsi ada. Ya mungkin itu dulu lah ya dari kita buat kalian yang penasaran sama gimana kehidupan di sono. Ya tinggal ngomong aja ke kita, ntar kalau emang banyak kita bisa buatin kok videonya. Yes, Oke. betul sekali. Terima kasih ya dari kita kali ini, kita mau dulu Ya. semuanya. Dadah. Dah.